Mus'hab bin Umair, bintang dan mahkota para syuhada. Mus'hab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy terkemuka. Ia berwajah tampan, cerdas serta memiliki jiwa dan semangat muda yang sangat besar. Sejarawan dan ahli riwayat menceritakan bahwa Mus'hab adalah seorang penduduk Mekah yang memiliki nama paling harum. Dia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan, serta tumbuh dan berkembang di lingkungannya yang serba kecukupan. Tidak seorang pun anak muda Mekah pada waktu itu seberuntung Mus'hab. Kehidupannya yang dimanjakan oleh kedua orang tuanya, serta mendapatkan kesenangan-kesenangan lainnya. Dia adalah anak muda yang serba kecukupan, hidup mewah, dan menjadi buah bibir para gadis-gadis Mekah, serta menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan. Di setiap perkumpulan, orang-orang akan selalu berharap kehadiran Mus'hab, karena penampilannya yang anggun, serta kecerdasannya mampu membuka pintu hati orang-orang di sekitarnya. Hingga akhirnya, kisah hidup itu berubah menjadi cerita tentang keimanan, dakwah, dan kepahlawanan ketika bertemu dan mendengar risalah Rasulullah SAW. Hingga orang-orang Muslim menjulukinya Mus'hab yang baik. Suatu hari, Mus'hab bin Umair mendengar tentang dakwah dan risalah Nabi Muhammad SAW, yang mana kala itu risalah Rasulullah menjadi perhatian bagi penduduk Mekah. Ketika Mus'hab yang semakin penasaran tentang dakwah Rasul, maka Mus'hab pun mencari informasi yang berkaitan dengan dakwah Nabi. Hingga pada suatu hari, Mus'hab mengetahui bahwa Rasulullah dan pengikutnya sering melakukan perjumpaan di suatu tempat, yaitu di Bukit Safa atau di rumah Al-Arqam. Dan tanpa berpikir panjang, Mus'hab pun pergi ke tempat pertemuan itu. Lalu ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah yang begitu syahdu, lembut, dan meresap segenap hati, Mus'hab seolah tak ingin untuk beranjak dari tempat duduknya. Perasaannya begitu gembira ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dari bibir Rasulullah SAW. Hati Mus'hab begitu tenang dan damai bagai lautan yang dalam. Dengan begitu gembira, Mus'hab memilih memegang teguh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Rasulnya. Namun, keislamannya itu harus berhadapan dengan ibunda tercintanya, Khannas binti Malik, ibu yang begitu dicintai dan ditakutinya. Sosok ibu yang memiliki kekuatan kepribadian yang cemerlang dan pesonanya yang membuatnya disegani. Tidak ada sosok yang paling membuat Mus'hab khawatir dan takut di muka bumi ini selain ibundanya. Ia pun memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya dari ibundanya. Namun ia tetap tidak pernah melewatkan pertemuan dengan para sahabat di rumah Al-Arqam dan bermajelis bersama Rasulullah. Di kota Mekah, tidak ada rahasia yang dapat terbungkam abadi. Ketika seorang Quraisy, Utsman bin Talha, melihat dan mengetahui Mus'hab telah muslim, ia pun segera bergegas menemui Mus'hab, lalu menceritakan keislaman Mus'hab. Informasi itu menjadi geger di keluarga Mus'hab bin Umair. Dan ketika Mus'hab berhadapan dengan ibu dan keluarga besarnya, dengan hati yang teguh, Mus'hab pun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan mereka untuk melunakkan hati dan nurani mereka. Namun, ketangguhan ibundanya dan keluarganya yang masih memegang agama lama justru semakin murka. Akhirnya dengan murka sang ibu, Mus'hab pun dikurung oleh ibunya dengan sangat lama. Lalu, pada satu hari, terdengar kabar bahwa kaum muslimin akan hijrah ke Habasyah. Kabar itu pun sontak membuat Mus'hab mencari muslihat agar bisa terlepas dari kurungan dan berhasil terlepas dari penjaga-penjaganya. Ketika Mus'hab telah berhasil lepas, kemudian Mus'hab bergabung ke dalam kelompok hijrah kaum muslimin dan tinggal dengan penuh ketaatan bersama saudara-saudara kaum muhajirin. Pada masa-masa itu, ibundanya pun semakin berputus asa untuk mengembalikan Mus'hab ke agamanya yang lama. Tidak ada lagi kemanjaan, tidak ada lagi kemewahan seperti dahulu yang dirasakan oleh Mus'hab. Hidupnya yang baru lebih terasa tenang dan bahagia, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sisi Rasulullah SAW. Sehingga dengan kemurkaan ibundanya itu dan ketangguhan iman dari Mus'hab, tidak ada jalan lain bagi ibu dan anak itu kecuali perpisahan. Maka ibundanya berkata kepadanya, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Sementara Mus'hab
tak kuasa menahan derai air matanya. Tidak hanya perihnya berpisah dengan ibunda yang dicintai dan disayanginya itu, tetapi juga melihat kecintaannya itu masih berada dalam kekafiran. Tidak ada lagi kemewahan dunia pada diri Mus'ab. Kini Mus'ab memilih hidup miskin dan sengsara. Tidak ada lagi pakaian yang mewah. Tidak ada lagi wewangian di sekujur tubuhnya. Tetapi di jiwanya bersemadi akidah yang suci dan memancar dari cahaya ilahi. Hal itu membuat dirinya disegani dan dihormati oleh kaum muslimin. Suatu saat Rasulullah memilih Mus'ab untuk melakukan tugas dakwah. Saat itu ia ditugaskan menjadi utusan Rasulullah di Madinah untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Ansor yang telah beriman, mengajarkan orang lain agar menganut agama Allah dan menyiapkan Madinah untuk hijrah yang agung. Tugas yang diberikan kepada Mus'ab itu menjadikannya duta pertama Rasulullah SAW, berbekal kearifan pikir dan kemuliaan akhlak yang dikaruniai Allah kepadanya. Dengan kezuhudan, kejujuran, dan kesungguhan hatinya telah berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga orang-orang Madinah berduyun-duyun masuk Islam. Namun di tengah dakwahnya di Madinah tidak serta-merta berjalan mulus dan manjur. Beberapa peristiwa yang membahayakannya juga dirasakan di perjalanan dakwahnya di kota Madinah. Ketika itu Mus'ab dan sahabatnya As'ad bin Zurarah disergap oleh Usaid bin Al-Hudayr, pemimpin kabilah Abdul Ashihal di Madinah, yang sangat murka dengan dakwah Mus'ab dan menodong pedang ke Mus'ab dan sahabatnya itu. Ia nyaris celaka bila tanpa kecerdasan akal dan kebesaran jiwanya. Namun dengan kecerdasan akal dan kemahiran berdiplomasi oleh Mus'ab dapat melunakkan hati Usaid dan membuat Usaid jatuh cinta kepada Islam dan menjadikan ia muslim seketika itu pula. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Segala kejadian lalu tercatat pada peristiwa sejarah perjuangan. Dendam para orang-orang Quraisy kafir masih membara di hati-hati mereka. Kekalahan pertempuran Badar lalu menjadi saksi bahwa penuntut balas adalah cara melunasi dendam mereka. Sehingga perang Uhud menjadi ajang dendam para Quraisy kafir. Namun para muslimin, ini adalah kesempatan fisabilillah. Mus'ab maju sebagai pemegang panji perang kaum muslimin. Pertempuran berkobar bak angin meniup debu. Pedang dan tombak berkecamuk mencari kemenangan. Pasukan musyrik berhasil dibuat kewalahan dan dipukul mundur oleh pasukan muslimin. Melihat situasi itu, para pasukan pemanah meninggalkan posisi strategis mereka, sehingga hal itu menjadi celah bagi kaum musyrik untuk melakukan serangan balik. Mereka berbalik ke arah menyerang pasukan muslimin, hingga mengakibatkan pasukan muslimin porak-poranda. Namun di tengah itu ada seorang Mus'ab yang masih gagah memegang panji perang kaum muslimin. Hingga seorang musyrik berkuda menebas tangan kanannya hingga terputus, tetapi tidak dengan semangat juangnya. Hingga serangan yang bertubi-tubi menyerkap ke seluruh tubuh Mus'ab yang tangguh memeluk panji perang kaum muslimin. Serangan itu merubuhkan segenap tubuhnya. Mus'ab gugur dan panji perang jatuh, namun tidak dengan semangat juang dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Hingga Mus'ab gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada.